banggakan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Winda Setiawati, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya sudah bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Efrianti Putri, MPD, di mana beliau akan membersamai saya pada kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Efri. Iya, terima kasih Bu Efri sudah bersedia hadir untuk kegiatan aksi nyata saya. Gimana nih kabarnya Bu Efri? Alhamdulillah. Nah, Bu Efri ini adalah salah satu rekan sejawat saya yang mengajar mata pelajaran sosiologi di kelas 10 dan 11. Terima kasih ya Bu Efri sudah bersedia menjadi salah satu guru yang membersamai saya untuk kegiatan aksi nyata saya. Nah, Bu Efri, sebelum saya memasuki kegiatan atau percakapan praobservasi, saya akan menyampaikan tujuan observasi saya, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Efri lakukan di kelas. Nah, selain itu, alasan saya melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Bu Efri melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Bu Efri lebih siap dan juga percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Baik Bu Efri, kita akan memasuki percakapan praobservasi di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Efri? Baik, terima kasih. Bu Efri, rencananya nih Bu Efri akan memberikan pembelajaran di kelas. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Insya Allah nanti saya akan diobservasi oleh Bu Winda di kelas 11 dengan tujuan pembelajaran setelah menganalisis tentang pembentukan karakter kelompok sosial, peserta didik mampu menjelaskan penyebab, tahapan, dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial secara tepat. Luar biasa tujuan pembelajaran Bu Efri. Nah, kemudian area pengembangan yang akan Bu Efri capai kira-kira apa saja? Berpikir kritis dan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berpikir kritis dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selain itu, saya juga ingin mengetahui rancangan pembelajaran Bu Efri seperti apa yang meliputi model pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian Bu Efri juga akan menggunakan strategi pembelajaran yang seperti apa? Nanti insya Allah saya akan menayangkan infografis untuk peserta didik mengenai kelompok sosial. Lalu peserta didik diminta untuk menganalisis bagaimana tahapan-tahapan pembentukan kelompok sosial berdasarkan minat dan bakat peserta didik tersebut, sehingga pembelajaran berjalan secara berdiferensiasi. Untuk peserta didik bisa menjelaskan materi secara video, audio, ataupun secara visual, seperti itu. Luar biasa ya, jadi nanti Bu Efri akan menampilkan infografis, kemudian di situ juga sudah memfasilitasi daya belajar murid ya Bu, baik yang audio, visual, maupun kinestetik. Nah, luar biasa sekali Bu Efri. Nah, kira-kira media pembelajarannya Bu Efri akan menampilkan apa saja? Media pembelajarannya saya akan menampilkan gambar-gambar tentunya yang terkait dengan pembelajaran. Lalu nanti ada sedikit video untuk peserta didik melihat bagaimana pembentukan atau tahapan kelompok sosial. Baik, terima kasih ya. Jadi Bu Efri ini tidak hanya berdiferensiasi konten saja, tetapi prosesnya juga ya Bu, dengan menyediakan media pembelajaran berupa gambar dan video pembelajaran. Luar biasa. Nah, kira-kira Bu Efri kapan nih akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa? Kelas berapa? Dan juga jam pelajaran keberapa? Insya Allah
Saya ada jam hari Senin, jam pertama setelah upacara jam 7.45 di kelas 11 Soskul 2, Ibu, 3 jam pelajaran. Ya seperti itu kurang lebih. Baik, jadi di hari Senin jam pertama di kelas 11 Sosum 2. Nah, nanti insya Allah saya akan datang ke kelas Bu Evi ya untuk melakukan observasi. Saya juga ingin melihat apakah pembelajaran berdiferensiasi yang tadi sudah Bu Evi jelaskan kepada saya benar-benar terlaksana. Nah, selain itu sebelum saya tutup praobservasi ini, saya juga ingin menginformasikan nanti kan hari Senin saya akan memasuki kelas Bu Evi untuk melakukan observasi. Kemudian saya juga setelah adanya observasi, kira-kira kapan Ibu kita akan melaksanakan percakapan kembali pasca observasi? Kemungkinan hari Kamis seperti jam sekarang karena kebetulan saya tidak ada jam. Ya, berarti 1 minggu ya Bu kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik, sebelum ditutup, kira-kira nih dari percakapan yang tadi sudah kita bincangkan, Bu Evi dapat apa saja nih gambaran untuk melakukan observasi nanti? Ya, alhamdulillah saya jadi lebih untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih menarik, mungkin nanti mencari video dan foto yang lebih menarik lagi, kontekstual kepada peserta didik, walaupun sudah ada rancangannya, akan tetapi mungkin ada berita atau informasi terbaru untuk pembelajaran agar lebih kontekstual pada peserta didik. Baik, luar biasa sekali ya persiapan Bu Evi akan mempersiapkan berita terbaru agar lebih kontekstual ke murid. Baik Bu Evi, saya kira cukup untuk percakapan kita di praobservasi ini. Terima kasih banyak waktunya Bu Evi. Sama-sama Ibu, sukses selalu ya. Amin, terima kasih. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu. Al-Farisi Radiansyah. Sakit. Hamil, astaga. Aduh, lucu banget, Manu. Sampai bawah. Tahu ini yang mancing. Belum. Oh, yang sudah dijelaskan ya? Ragam kelompok sosial. Ya, nanti dikoreksi ya. Siapa namanya? Zahra. Silakan Zahra. Boleh. Kelompok induk dan outdoor, kelompok okupasional dan volunteer, kelompok Gemenskap dan Geselskap, bisa ada perilaku kolektif pada kerumunan dan pabrik, bisa ada kelompok sosial berdasarkan tujuannya, ada kelompok percakapan, kelompok rekreasi, kelompok keterampilan, kelompok pendidikan, kelompok sosialisasi, kelompok mandiri, kelompok pemecah masalah, kelompok penyembuhan, dan kelompok keagamaan. Zahra. Oke, terima kasih Zahra. Ada lagi yang lain mungkin
gambar kemarin boleh. Kalau sendiri juga boleh. Kelompok primer, angkat tangan, silakan. Mutiara, Kelompok primer contohnya kayak keluarga. keluarga. Sekunder, Sekunder contohnya kayak partai politik. Sudah kita bahas ya minggu lalu ya. Jadi untuk sekarang kita akan membahas mengenai tahap pembentukan kelompok sosial. Di mana tahapan kelompok sosial itu ada berapa? Ada yang udah baca? Ada berapa? Cara 5. Ya, yang pertama ada apa? Tahap pembentukan. Bagaimana tahap pembentukan ini terjadi? Tahap pembentukan itu ada apa? Berhubungan dengan yang kemarin kita bahas mengenai latar belakang pembentukan kelompok sosial. Nah, di sini di tahap pembentukan atau forming, di sini kata kuncinya adalah hasil. Hasil apa? Hasil dari interaksi pembentukan kelompok tadi. Sudah melalui 3 tahap, ya. Sudah melalui 3 tahap, otomatis ada hasilnya kan. Contoh kayak tadi kita masuk lagi waktu kalian kelas 10 deh. Kan tadi kata ibu tahap pembentukan kalian kan karena 1 ya. Nah, dan ini silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Lalu setelah melihat videonya, kalian diskusikan kembali tahapan pembentukan kelompok sosial pada video berdasarkan 5 tahapan yang sudah dipelajari. Ya, dari pembentukan kelompok sosial yang cover itu, ya, nanti dilihat dulu. Kalian jelaskan bagaimana tahapannya, mulai dari yang pertama pembentukannya, asal usulnya atau latar belakangnya karena apa, sampai ke pembubarannya. Paham? Nah, boleh disajikan melalui infografis, ya. Kalian mau buat video juga boleh, tapi videonya bukan video presentasi ya. Kalau video itu kalian memperagakan bagaimana hasil dari diskusi kalian. Boleh juga kalian menyanyikan lagu mengenai hasil dari analisis kalian. Gitu, ya. Kalau mau infografis silahkan dipresentasikan. Kemudian boleh membuat video, ya. Yang ketiga boleh dengan nyanyian atau kalian menjelaskan saja. Paham? Silahkan. Setelah kalian berdiskusi, berarti pertemuan selanjutnya itu kalian mempresentasikan hasil diskusinya ya. Alhamdulillah tadi sudah mendengar laporan, ada yang membuat drama, ada yang membuat infografis ya. Alhamdulillah, jadi nanti kalian tinggal mempresentasikan saja. Sebelumnya ibu mau minta 1 orang untuk merefleksi apa yang dibahas pada pagi hari ini. Tadi kita membahas tentang apa? Angkat tangan silahkan. Mengenai tahap pembentukan kelompok sosial. Ada berapa tahapnya? Ada 5, betul. Apa aja? Angkat tangan. Ya silakan. Siapa namanya? Nazwa. Silakan Nazwa. Ada lagi yang mau menjelaskan tahap pembentukan itu tahap seperti apa? Tahap pembentukan itu apa yang terjadi? Tahap di mana latar belakang pembentukan kelompok dikemukakan, ya. Yang kedua, tahap konflik. Yang ketiga, tahap struktur, pembentukan struktur. Pada tahap pembentukan struktur apa yang sedang terjadi ya, katakan?
Ya silakan Reva. Pemilihan ketua, Pemilihan ketua. Terus apa lagi? pemilihan anggota, Anggota. Oke, terima kasih Reva. Betul. Yang keempat, pembentukan apa tahapnya? permasalahan, Ya, produktivitas. Produk apa yang dibuat oleh kelompok sosial tersebut? Ya, baik secara ide, gagasan maupun produknya. Apa yang dihasilkan dari kelompok tersebut? Yang kelima, tahap pembubaran. Ya. Nah, siklus atau tahapan pembentukan kelompok kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Bulatkan tekad kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Winda Setiawati, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Efrianti Putri. Ya, Ibu Efrianti Putri ini adalah rekan sejawat saya yang telah saya observasi. Terima kasih Bu Efri. Nah, Bu Efri, sebelum kita berbincang tentang pasca observasi, saya ingin menanyakan kabar dulu nih. Bu Efri, gimana kabar ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu Efri sudah bersedia jadi rekan sejawat saya untuk diobservasi. Nah, adapun tujuan kita untuk melakukan percakapan pasca observasi adalah untuk mengevaluasi sejauh mana nih proses pembelajaran yang sudah Bu Efri lakukan tadi. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin saya ajukan, boleh? Boleh. Setelah pasca observasi ini tentunya ada beberapa hal yang ingin saya ketahui lebih jauh ya Bu. Bagaimanakah perasaan Bu Efri setelah saya lakukan observasi tadi Bu? Alhamdulillah saya lebih termotivasi mengajar lebih baik lagi agar menjadi seperti Bu Indah, menjadi calon guru penggerak. Amin, amin ya Allah. Jadi next time-nya Bu Efri menginginkan untuk mendaftar ke CGP ya Bu. Mudah-mudahan Bu Efri juga bisa mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 12. Amin, amin. Nah, kemudian selanjutnya Bu Efri bisa ceritakan kembali nih apa saja sih pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas tadi? Ya, tadi saya ingin menyampaikan pembelajaran yang peserta didik agar memiliki berpikir kritis ya Bu. Alhamdulillah tadi beberapa siswa sudah mencapai pemikiran yang kritis, akan tetapi ada kekurangannya tetap ya, karena beberapa siswa lagi masih belum aktif ikut serta dalam pembelajaran. Ya, jadi Bu Efri sudah berhasil mengajak murid-muridnya ini untuk berperan aktif ya Bu pada saat kegiatan pembelajaran. Namun ada sedikit kendala, yaitu masih ada beberapa murid yang cenderung pasif begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih setelah Bu Efri mengetahui ada beberapa murid yang masih pasif, Bu Efri apa nih rencana tindak lanjut supaya si murid yang masih pasif ini bisa termotivasi dengan teman-temannya? Ya, mungkin kedepannya saya akan menanamkan plus minus ya, untuk kan kalau selama ini saya hanya menanamkan nilai plus saja untuk keaktifan peserta didik. Mungkin kedepannya yang tidak aktif dan belum pernah ikut aktif akan mendapatkan minus agar lebih termotivasi lagi untuk aktif di kelas. Luar biasa sekali rencana Bu Efri. Jadi Bu Efri ini akan memberikan poin plus bagi murid yang berpartisipasi aktif dan juga akan memberikan nilai minus bagi murid yang masih cenderung diam seperti itu ya Bu Efri. Nah, kira-kira mulai kapan nih Bu Efri untuk menerapkan rencana tindak lanjut tersebut Bu? Ya, mungkin insya Allah pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya ya. Nah, saya juga sangat menantikan hasil refleksi Bu Efri setelah Bu Efri melakukan tindak lanjut tersebut, yaitu dengan penilaian plus untuk mereka yang aktif dan juga penilaian negatif atau pengurangan pada saat mereka masih diam, seperti itu ya Bu Efri. Nah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut yang tadi sudah Bu Efri berikan atau ceritakan kepada saya bisa berjalan
berjalan dengan lancar, sehingga murid-murid pada saat mengikuti kegiatan pelajaran Bu Efri itu bisa semuanya termotivasi dan aktif ya Bu. Nah, luar biasa sekali. Mungkin itu saja percakapan pasca observasi saya bersama Bu Efri. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Bu Efri bisa merealisasikannya dengan baik, dan semoga di angkatan 12 Bu Efri pun bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih banyak. Saya akhiri, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.